perkenalkan, saya Hidayat Islam, Magister Pendidikan, biasa mengambil mata kuliah ini analisis real. Kemudian ada satu hal sebelum kita masuk ke materi itu, ada satu hal yang selalu saya sampaikan bila saya masuk ke kelas yang baru pertama kali saya masuk. Oke, di sini siapa yang mengambil prodi ini di pilihan kedua atau memang ini bukan pilihan yang diinginkan? Siapa nih? Jawab jujur aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, alasannya mungkin tidak diterima di pilihan pertama mungkin ya. Atau yang lain misalnya lagi ya pokoknya kuliah apa jadi guru gitu ya. Oke, baik. Ada banyak hal penting dalam hidup, ya kan? Ada banyak hal penting dalam hidup. Tapi ada satu hal yang paling penting. Apa itu? Menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Kita mulai di sini masuk ke program studi ini, berarti sudah jalannya kita di sini dengan segala lika-likunya kita masuk ke sini. Jadi sudah mulai harapannya selesai dapat gelar sarjana, terus kemudian baru mengejar apa yang ingin dikejar. Kita hidup bukan untuk diri sendiri, ya kan? Kita hidup itu bukan untuk diri sendiri. Kita hidup untuk menyenangkan orang-orang yang kita sayangi. Kita hidup bukan untuk memenuhi harapan kita saja. Kita hidup untuk memenuhi harapan orang-orang terdekat kita, memenuhi harapan orang tua, memenuhi harapan ayah, bunda, ya kan? Itulah tujuan hidup gitu. Kadang yang kita jalani tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cuman orang tua tuh, saya sudah begini loh, pengennya anaknya begini gitu kan. Masalah masa depan itu kita tidak tahu. Ada yang kuliahnya di pendidikan tapi dia kerja di bank, ada yang kuliahnya pendidikan tapi dia jadi pengusaha, ada yang kuliahnya di pendidikan tapi dia jadinya jadi pakar IT dan segala macam kan, apalagi kita di science kan lebih banyak kepada IT. Jadi karena kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai, ya kan? Kita menyelesaikan apa yang kita mulai. Ini sangat berkaitan dengan mata kuliah ini, mata kuliah analisis real berhubungan dengan bilangan real, ya kan? Bilangan real itu continue, tanpa lubang, tanpa batas. Itu yang membedakan bilangan real itu dengan bilangan lain. Ya, bilangan real itu dari minus tak hingga sampai positif tak hingga. Begitulah kehidupan. Dan kadang dalam titik-titik bilangan itu, titik-titik angka itu, kita harus melewati angka yang tidak mau kita lewati. Nah, itu dia bilangan real. Kembali lagi kepada tadi, karena kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, kita harus betul-betul fokus kepada apa proses kita itu, ya kan? Boleh kita nonton drakor streaming malam-malam, misalnya drakor Gajin, Drain, ya kan? Drama Korea, drama Cina, drama India. Tapi besok paginya kalau ada jam kuliah, kita harus tetap kuliah. Boleh kita ikut kegiatan ekskul, ya kan? Itulah drama-drama dalam bilangan itu. Ada bilangan desimal, ada bilangan pecahan yang merupakan bilangan desimal juga, ada bilangan bulan, itu drama-dramanya. Tapi kita harus tetap sampai pada titik yang kita tuju, pada garis bilangan itu, ya kan? Boleh kita ikut organisasi BEM, ikut organisasi DPM, segala macamnya, tapi fokus kita
Jadi kembali kepada tadi, mulai dari 0 misalnya atau mulai dari 1, kita mau selesai di 10, fokus menyelesaikan itu sampai 10 meskipun banyak drama antara itu, ya kan? Misalnya malam-malam boleh nongkrong, silakan nongkrong dengan teman-teman, bercerita, nonton bola, main Mobile Legends, main PUBG segala macam, ya kan? Cuman ada batasan-batasan yang harus kita jaga supaya kita tetap fokus pada tujuan kita itu. Nah, itu dia pengantar dari bilangan real, ya kan? Pengantar dari bilangan real. Karena kita berbicara mata kuliah ini berbicara analisis real, maka kita semestanya adalah bilangan real, ya kan? Semestanya adalah bilangan real. Oke, baik. Tujuan dari pembelajaran pada materi kita yang pertama ini, materi awal ada pengantar. Pertama, memahami ruang lingkup, memahami cakupan mata kuliah analisis real dalam matematika. Yang kedua, mengingat kembali sifat dasar bilangan real. Yang ketiga, menerapkan konsep tentunya, menerapkan konsep bilangan real pada dunia nyata. Kemana saja bilangan real ini akan materi ini akan kita terapkan. Berikutnya ada silabus singkat ya tentang apa saja yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Ada bilangan real, sudah pasti sifat-sifat bilangan real. Kemudian ada barisan yang deret, fungsi, integral, dan ruang metrik. Ada di pertemuan ke-8 sudah pasti ujian tengah semester, dan di pertemuan 16 sudah pasti ujian akhir ya. Ujian akhir itu penilaiannya. Kemudian selanjutnya mengenal bilangan real. Ada yang tahu apa itu bilangan real? Himpunan semua bilangan yang dapat dipresentasikan pada garis bilangan. Oke, himpunan semua bilangan yang dapat direpresentasikan pada garis bilangan. Yang lain, apa tuh bilangan real? Apa itu bilangan real? Ya, silakan. Bilangan real itu adalah jenis bilangan yang sangat penting dalam matematika. Oke, baik. Jenis bilangan yang sangat penting dalam matematika. Oke, bisa kita simpulkan adalah bilangan real itu adalah semesta bilangan. Semesta bilangan yang ada di dalam matematika. Ya, jadi bilangan real itu ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Ya kan? Bilangan rasional banyak lagi di dalamnya. Apa lagi bilangan rasional di dalamnya? Kalkulus nih, materi kalkulus harusnya belajar ini. Sudah belajar kalkulus kan? Nah, materi kalkulus. Bilangan rasional apa aja di dalamnya? Ada bilangan bilangan rasional itu dan irasional itu dua skop berbeda. Bilangan rasional. Ada bilangan rasional. Bilangan rasional itu kalau saya definisikan Q sama dengan A per B, di mana A per B itu adalah bilangan bulat dan B-nya itu tidak nol. Artinya semua hasil dari pembagian bilangan bulat itu adalah bilangan rasional. Ya kan? Semua hasil dari pembagian bilangan bulat adalah bilangan rasional. Ya kan? Kalau kita lihat kan kepada gambarnya, nah, nih perhatikan. Ada bilangan real, titik kotak paling besar itu adalah bilangan real, ya kan? Bilangan real. Nah, di samping bilangan real
berbeda dari kotak yang lainnya. Namanya bilangan irasional, ya kan? Di dalam bilangan rasional ada lagi himpunan bilangan bulat. Di dalam bilangan bulat ada lagi bilangan asli. Bilangan bulat itu ada lagi bilangan bulat positif. Ada lagi bilangan bulat negatif. Ada lagi bilangan cacat. Ada lagi bilangan prima. Ada lagi bilangan kompleks, ya kan? Nah itu jenis-jenis bilangan. Ini harusnya kalau terus sudah belajar. Oke, baik. Itu bilangan-bilangan. Contoh bilangan n. Bilangan n itu bilangan asli. Awal katanya nature, natural. Jadi namanya bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Bilangan cacat dari 0, ya kan? Ada bilangan bulat. Bilangan bulat semua bilangan yang berbentuk bulat, ya kan? Bukan bentuknya gendut, ya kan? Kan semua bilangan yang tidak ada koma atau nggak ada sisanya, ya kan? Dia bilangan bulat, ya kan? Ada negatif, ada positif. Jadi dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, tapi dia bulat, ya, tidak koma. Kemudian tidak pecah maksudnya. Kemudian ada bilangan irasional, bilangan rasional, ya. Bilangan rasional itu Q sama dengan A per B. A, B itu anggota bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Nah, itu bilangan rasional. Ada bilangan irasional. 2. Akar 2, akar 5 dan pi. Pi ya, bukan pi. Apa bedanya pi dan pi? Apa tuh? Ya? Nah, pi. Nah, coba. Apa bedanya? Kalau pi yang mana tuh? Pi. Ada P dan P sama I. Pi. Ada P, H, I. Apa bedanya? Kalau pi yang mana? Kalau pi ada pi. Nah, kalau yang 22/7 itu apa? Pi. Kalau yang pi 1,1 itu pi itu apa artinya? Itu simbol itu. Simbol apa? Bilangan irasional yang disebut juga rasio. Oke, baik. Bilangan irasional itu bilangan yang kontinu terus. Akar 2 itu berapa? Pi itu 22/7. 22/7 itu kalau kita bagikan itu 3,14, sekian kan habis. Dia tidak menemui titik ujung. Makanya dinamakan bilangan irasional. Sama dengan akar 2. Sama dengan akar 2. Dia kalau kita akarkan, kalau pakai kalkulator itu kalkulatornya bisa error nanti gitu. Karena saking banyaknya di belakang koma. Itu namanya bilangan irasional. Ya, dia nggak nemu di mana ujungnya. Ada berapa digit di belakang koma? Pi itu yang sudah diketahui sampai sekarang. Ada penelitian khusus untuk meneliti pi itu. Pokoknya sampai berapa nih banyaknya koma di belakang. Itu aja kerjanya berpuluh-puluh tahun. Meneliti sampai berapa banyak dapat dia koma di belakang 3 itu, di belakang angka di belakang koma itu, ya kan? Itulah penelitian tentang pi. Oke, baik, kembali lagi ke materi, sudah meluber kemana-mana ini. Oke, baik, itu sekilas tentang bilangan real. Nah,
seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, bahwasanya mata kuliah prasyarat dari analisis real itu adalah struktur aljabar. Nah, di struktur aljabar kita belajar tentang lapangan, field, ya kan? Nah, ini dia aksiomanya. Saya rasa aksioma ini sudah ijma ini harusnya aksioma, ya kan? Ada aksioma penjumlahan, ya kan? Sebelum saya masuk ke aksioma, ini, apa itu aksioma? Ada perkataan. Aksioma adalah pernyataan dasar atau kebenaran yang diterima tanpa pembuktian. Oke. Pernyataan yang diterima tanpa pembuktian itu namanya aksioma, ya kan? Aksioma. Ada aksioma, ada definisi, ada teorema. Kalau teorema, ada aksioma, ada definisi, ada teorema. Pernyataan matematika yang sudah dibuktikan kebenarannya. Pernyataan matematika yang sudah dibuktikan kebenarannya. Ada lemma. Apa lemma? Pernyataan matematika yang sudah dibuktikan kebenarannya, tetapi digunakan sebagai langkah pendukung untuk membuktikan teorema yang lebih besar. Oke, itu dia. Ada definisi, ada aksioma, ada teorema, ada lemma. Itu dia istilah-istilah yang akan kita bahas. Oke, baik. Yang pertama kita masuk aksioma penjumlahan, ya kan? Aksioma penjumlahan tertutup A tambah B. Bacanya apa? A tambah B anggota bilangan real. Artinya tertutup itu maksudnya berapapun A hasil dari A tambah B itu, dia tetap berada pada himpunan bilangan real. Itu maksudnya. Kalau keluar dari dia dari bilangan real, berarti dia akan tertutup. Apapun, ya kan? A tambah B, mau 5 tambah 7, 5 tambah 3,5, 5 tambah sekian, dia tetap berada pada himpunan semesta bilangan real. Itu tertutup. Kemudian ada komutatif, ya kan? Hasil dari A tambah B sama dengan B tambah A. 5 tambah 3 harusnya tetap sama dengan 3 tambah 5. Itu namanya komutatif. Kemudian ada asosiatif, ya kan? A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Sama hasilnya. 3 tambah 5 tambah 9 sama dengan 3 tambah 5 tambah 9 dengan kurung yang berbeda, ya. Itu namanya asosiatif. Kemudian ada elemen identitas. Ada, itu bacanya ada. Itu bacanya ada. Ada 0, ya kan? Ada 0 anggota bilangan real. Sedemikian sehingga bila suatu bilangan A ditambahkan dengan 0 itu adalah bilangan A. Itu sendiri, bilangan itu sendiri. Itu namanya identitas. Identitasnya di sini berarti 0. Itu identitasnya berarti 0. Kemudian ada inverse, ya kan? Elemen inverse. Ada negatif A anggota bilangan real. Jika A ditambah negatif A sama dengan 0, itu namanya inverse. Jadi inverse itu kalau dijumlahkan dengan suatu angka, hasilnya adalah identitas. Inverse itu, elemen inverse adalah jika kita jumlahkan dengan suatu bilangan, dapatnya adalah elemen identitas 0 pada penjumlahan. Kemudian ada aksioma pada perkalian, ya kan?
A kali B anggota bilangan real. Kemudian ada komutatif seperti tadi, A kali B sama dengan B kali A. 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3. Kemudian ada asosiatif, 3 kali 2 kali 3. 3 kali 2 kali 3. 3 kali 2 kali 4 sama dengan 3 kali 2 kali 4. Ya kan? Hasilnya sama kan? Sama. Asosiatif. Ya kan? Kemudian ada elemen identitas. Ya kan? Ada satu anggota bilangan real. Satu itu nggak sama dengan 0. Ya pastilah kan. Kita bilang satu sama dengan 0. Yang jika dikalikan dengan suatu bilangan hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian ada elemen inverse. Ya kan? Ada elemen inverse. A inverse. Jika dikalikan A dengan A inverse, dapatnya adalah identitas. Maka elemen tersebut dinamakan elemen inverse. Dari suatu perkalian. Kita bicara aksioma di perkalian. Berarti ada aksioma distributif, ya kan? A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Nah itu saya rasa mudah ya. Ini cuma baru kita. Karena ini akan selalu kita pakai dalam pembuktian setiap lemma untuk teorema berikut. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, supremum dan infimum. Ini lebih sederhana. Apa supremum atau pula infimum itu kan? Kenapa ya? Kecil ya? Sengaja saya biar memperhatikan saya bicara. Kalau tulisannya tadi diikan gitu ya. Sengaja nih. Ya. Oke, supremum ya. Supremum itu adalah himpunan S batas atas terkecil dari S. Jadi supremum batas atas terkecil. Kalau infimum batas bawah terbesar. Sederhananya, supremum batas atas terkecil, infimum batas bawah terbesar. Nah, udah. Contoh, ada himpunan A, anggotanya seper N. N itu anggota bilangan asli. Ya kan? Berarti dimulai 1, berarti 1 per 1 sampai selanjutnya bilangan asli sampai berapa tuh? Banyak ya. Di mana N adalah bilangan asli, himpunan A akan terlihat seperti 1, seper 2, seper 3, seper 4, seper 5 dan seterusnya sampai seper berjuta-juta, bertriliun-triliun miliar dolar. Ya kan? Sampai banyak. Ya kan? Itu dia. Supremum dari A itu adalah 1. Karena 1 adalah anggota terbesar di himpunan A. Supremum dari A itu adalah 1. Kemudian infimumnya adalah 0. Kenapa? Kenapa 0? Dia tidak termasuk anggota A, ya kan? Kalau nggak masuk himpunan bilangan asli. Cuma tidak ada anggota A yang lebih kecil dari 0. Jadi kita bisa kan apa tadi infimum? Batas bawah terbesar. Itu sebenarnya adalah 0. Kan 0 itu kan nggak masuk. Jadi ada lagi infimumnya itu 0,000000000. Cuman karena kita nggak bisa menyebutkan sebanyak itu, kita sebutlah infimumnya itu adalah 0. Paham ya? Sampai di situ mudah sekali ya harusnya. Ya. Mudah. Oke. Itu tadi kita sudah belajar aksioma lapangan, pemulahan dan perkalian.
selanjutnya latihan soal. Wih, apa ini? Udah soal aja, ya kan? Ini mungkin nanti kita masukkan sebagai tugas harian nanti di kumpulnya pekan depan, pertemuan kita berikutnya, dimasukkan kepada link Google Drive yang sudah disiapkan nanti akan saya kirim. Akhir dari sesi materi di kali ini, materi pertama ini, ringkasannya ada sifat kelengkapan ya, memahami bagaimana bilangan real mengisi lubang pada garis yang ada pada bilangan real itu dan menjadikannya kontinu. Kemudian ada superimum dan infimum, batas atas terkecil dan batas bawah terbesar, ya kan? Maka sekian pertemuan kita hari ini. Saya rasa banyak hal yang sudah kita pelajari, bahwasanya dasar dari mata kuliah ini tentu saja pemahaman tentang bilangan real, kemudian bagaimana kita menerapkan konsep bilangan real itu terhadap semua materi yang ada pada mata kuliah analisis real ini. Oke, saya rasa demikian. Kemudian tugas jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan, deadline-nya pekan depan sebelum masuk perkuliahan sudah harus dikumpul semua. Kemudian tugas membaca bukunya Introduction to Real Analysis, karyanya Howard Salbert, ya, karyanya Howard Salbert itu buku tahun 1989 ya. Ya, belum lahir kita ya, saya masih baru lahir tuh 1989. Oke, saya rasa itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita memohon ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.